Long Life Learner. Dr. Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Hai teman-teman, kenalkan saya Dr. Ursula. Saya akan memberikan informasi kesehatan di channel YouTube ini. Kalau dari pemerintah itu punya hashtag berubah usir wabah. Nah, di sini saya sebagai dokter umum akan memberikan edukasi tentang cara bagaimana kita mempersiapkan anak untuk menghadapi masa new normal. Menjaga imunitas anak menghadapi masa new normal. Sebelumnya semuanya udah nonton ya tentang vaksin COVID-19 di channel YouTube ini. Jadi kalau sekarang itu kan dipersiapkan vaksin COVID-19. Nah, anak-anak itu bukan menjadi diinkludkan dalam peserta vaksin COVID-19. Maka pentingnya kita sebagai orang tua untuk menjaga imunitas anak di masa COVID-19. Sebetulnya apa sih imunitas itu? Imunitas itu sering juga disebut dengan kekebalan tubuh. Ini merupakan pertahanan tubuh dalam melawan kuman, bakteri, virus, jamur, benda asing yang datang menghinggapi tubuh. Sistem imunitas, jadi kenapa disebut sistem? Karena merupakan rangkaian kerjasama kolaborasi tidak hanya oleh sel-sel darah putih, tapi juga sel limfatik, kemudian sel yang ada di kulit, mukosa, jaringan tubuh lainnya, protein, dan organ-organ tubuh. Nah, sekarang kita kan memang ada di masa new normal. Undang-undang kita tidak ada nama new normal, adanya adaptasi kebiasaan baru. Apakah itu? Yaitu adalah kehidupan normal masa pandemi COVID-19. Kenapa harus ada adaptasi kebiasaan baru atau kenapa normalnya itu normal baru? Virus novel coronavirus itu tidak terlihat. Bisa saja sekarang itu sedang bertebangan di udara. Maka dari itu perlunya ada etika baru, kebiasaan baru yang kita ciptakan untuk sebetulnya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain di sekitar kita. Lah, kan ada imunitas, Dok. Nah, ketika virus di masa pandemi ini kita sudah tidak tahu lagi bertebangan di udaranya itu sudah sebanyak apa, maka imunitas itu sebetulnya bukan merupakan hal mutlak lagi. Kita harus tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan. Etika baru dan protokol baru itu kita sering dengar namanya 3M, dan kalau saya punya VDJ. Jadi kalau 3M itu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau hand sanitizer. 5 kali hand sanitizer harus diikuti dengan 1 kali cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker 3 lapis, jangan yang scuba. VDJ itu adalah ventilasi, jadi bagaimana suatu ruangan itu sirkulasi udaranya harus bagus. Durasi, yaitu durasi kita berkomunikasi dengan orang itu seminimalisir mungkin. Durasi kita keluar rumah itu seminimalisir mungkin. Dan J-nya ya tadi jaga jarak. Mana sih menjaga imunitas anak di masa new normal padahal masih pandemi? Yang pertama, kita tidak pungkiri makanan itu menjadi hal mutlak. Makanan anak untuk makanan bergizi itu ada piramidanya. Ini piramidanya saya tampilkan ya. Yang pertama itu harus cukupkan air pada anak. Piramida paling bawah itu mayoritas makanan anak ya tentunya harus ada karbohidratnya. Kemudian sayur dan buah, diikuti protein. Juga yang terakhir yang paling piramida paling atas atau intinya sih proporsinya yang paling sedikit itu adalah permen. Yang kedua, tips untuk menjaga imunitas anak adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup pada anak, bayi sampai umur 1 tahun itu setidaknya tidur 12-15 jam sehari. Anak di bawah usia 3 tahun itu 11-14 jam setiap hari. Kemudian balita di bawah 5 tahun, jadi usia 3-5 tahun, durasi tidurnya 10-12 jam setiap hari. Jangan lupa tetap utamakan aktivitas fisik untuk anak. Ya kalau kita bilang olahraga ya, tapi kalau kita yang dewasa itu kan sebetulnya udah males ya. Tapi kalau kita lihat anak kecil tuh suka banget gerak-gerak, itu nggak apa-apa. Pastikan anak beraktivitas fisik setidaknya setiap hari setengah jam. Nah, ada etika baru untuk bersin atau batuk. Itu yang pertama yang paling gampang, kita menutup dengan siku kita. Atau yang kedua, kita bawa sapu tangan atau tisu, kita bersin di situ. Tapi jangan dengan tangan kosong seperti ini. Karena apa? Bisa saja di sela-sela jari ini droplet kita keluarlah itu. Kemudian
Jika dengan tisu atau sapu tangan, ya pastikan sapu tangannya langsung dicuci. Atau kalau tisu langsung dibuang di tempat sampah, jangan disimpan. Kalau misalnya kita kok sakit, kita takut kita kena COVID, kita langsung aja isolasi mandiri. Jadi kapan sih dok harus isolasi mandiri? Jika ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau suspek COVID-19. Kemudian jika ada riwayat bepergian ke zona merah dan jika memang bekerja di wilayah kesehatan. Tapi dok, kalau misalnya untuk anak, gimana sih cara isolasi mandirinya? Anak kan belum ngerti. Yang pertama, pastikan ada satu kamar khusus yang disediakan untuk anak, yang menyenangkan untuk anak. Ada televisinya, dan kalau bisa ada kamar mandi dalam sehingga tidak bolak-balik keluar. Yang kedua, cukupi kebutuhan anak. Obat-obatannya, suplemennya, vitaminnya. Kemudian kalau anak-anak itu kan harus ada yang bagi tugas untuk menjaga. Tapi kalau misalnya anaknya itu yang kena sendirian dan orang tuanya itu negatif, maka orang tua ini harus bergantian menjaga anak dan pastikan orang tua yang memakai masker. Tidak luput ketika isolasi mandiri selama 14 hari itu dilakukan pemeriksaan, pemantauan untuk tubuh seperti suhu, saturasi oksigen, gejala-gejalanya, apakah ada batuk, demam, mual, muntah, linu, pegal. Pisahkan alat makan dan alat mandi anak yang terkena COVID-19 atau sedang isolasi mandiri. Kemudian siaga untuk skenario terburuk. Misalnya terjadi perburukan kondisi, harus segera siap langsung dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Tapi dok, saya tuh takut banget bawa anak ke rumah sakit lagi masa pandemi. Oke, don't worry. Kapan sih batasan membawa anak ke rumah sakit di masa pandemi? Yang pertama, demamnya langsung tinggi di atas 40 derajat Celcius dan ada riwayat kejang demam. Memiliki riwayat kejang demam yang berulang, kemudian muntah berulang, diare berulang, nafsu makan turun, lemas, terlihat tidak seceria biasanya. Kemudian adanya sesak nafas atau terjatuh, cedera di daerah kepala, leher, atau di daerah sumsum tulang belakang. Anak tidak sadar atau ada perdarahan tanpa henti. Atau yang terakhir, anak kejang. Itu ya, jadi kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Keep it on, kita harus tetap terus semangat, istiqomah ya dalam konsistensi menjalankan protokol kesehatan agar kesehatan itu selalu tetap terjaga. Terima kasih, saya Dr. Ursula. Semoga ini bisa memberikan manfaat tentang bagaimana cara menjaga kesehatan anak, imunitas anak di masa new normal COVID-19.